What you looking for? It's me, Yelty. It's a style. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama Ulun Khairunnisa dengan NIM 240101010618 dengan jurusan Pendidikan Agama Islam di Lokal A tahun angkatan 2024. Di sini izin menjelaskan tentang tujuan pendidikan pada mata kuliah Ilmu Pendidikan. Untuk menyelesaikan tugas UAS di semester 2 ini. Pengertian tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan merupakan konsep fundamental yang menjadi landasan dalam proses pembelajaran dan pengembangan individu. Secara umumnya, tujuan pendidikan dapat didefinisikan sebagai hasil yang ingin dicapai melalui berbagai kegiatan pembelajaran yang dirancang untuk mengembangkan potensi peserta didik. Pada konteks ini, tujuan pendidikan tidak hanya berfokus pada aspek akademis, tetapi juga mencakup pengembangan karakter, keterampilan sosial, dan nilai-nilai moral. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, tujuan pendidikan di Indonesia ialah untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia, serta memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk berkontribusi dalam masyarakat. Hal inilah yang menunjukkan bahwa pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk individu yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki integritas dan tanggung jawab sosial. Kemudian lanjut, ada macam-macam rumusan tujuan pendidikan. Pada prakteknya, rumusan tujuan pendidikan dapat bervariasi tergantung pada pendekatan yang digunakan. Terdapat beberapa macam rumusan tujuan pendidikan yang sering dijadikan acuan, antara lain tujuan kognitif, afektif, dan psikomotorik. Tujuan kognitif biasanya berfokus pada penguasaan pengetahuan dan pemahaman konsep yang seringkali diukur melalui tes dan evaluasi akademis. Sedangkan tujuan afektif di sisi lain menekankan pada pengembangan sikap, nilai, dan emosi peserta didik
yang dapat dilihat dari perilaku dan interaksi sosial mereka. Sementara itu, tujuan psikomotorik itu berkaitan dengan penguasaan keterampilan praktis seperti kemampuan fisik dan teknik yang diperlukan dalam berbagai bidang dengan memahami berbagai rumusan. Dengan memahami berbagai rumusan ini, pendidik dapat merancang kurikulum dan metode pengajaran yang lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Jenis-jenis tujuan pendidikan dapat dibedakan menjadi beberapa kategori yang lebih spesifik lagi. Pertama itu ada tujuan formal, yaitu tujuan yang ditetapkan oleh lembaga pendidikan dan pemerintah yang biasanya tercantum dalam kurikulum dan standar pendidikan. Tujuan ini biasanya mencakup pencapaian akademis dan kompetensi yang harus dimiliki oleh peserta didik pada setiap jenjang pendidikan. Sedangkan yang kedua itu ada tujuan non formal, mencakup pendidikan yang berlangsung di luar sistem formal seperti kursus, pelatihan, dan program pengembangan masyarakat. Tujuan ini biasanya seringkali lebih fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan individu atau kelompok. Dan yang terakhir, itu ada tujuan informal, adalah pendidikan yang diperoleh dari pengalaman sehari-hari, interaksi sosial, dan lingkungan keluarga. Pendidikan informal ini biasanya sangat penting dalam membentuk karakter dan nilai-nilai individu, meskipun tidak terstruktur seperti pendidikan formal. Dengan memahami berbagai aspek tujuan pendidikan, diharapkan dapat tercipta sistem pendidikan yang lebih baik dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Pendidikan yang efektif tidak hanya akan menghasilkan individu yang cerdas secara akademis, tetapi juga mampu berkontribusi secara positif dalam masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi semua pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, pendidik, dan masyarakat untuk bekerja sama dalam merumuskan dan mencapai tujuan pendidik yang holistik dan berkelanjutan. Mungkin segitu saja materi yang ulun sampaikan. Salah hilafnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.